Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa panjatkan segala puji dan syukur kita hanya untuk Allah. Dialah Allah yang masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita usia. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik sehingga kita bisa memanfaatkan kesehatan dan usia kita dalam kesolehan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada setiap orang yang selalu mempelajari sunnah-sunnah beliau, mengamalkannya dan mendakwahkannya sampai yaumil qiyamah kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, kita hidup di alam dunia dan seringkali kita merasa waktu itu berjalan begitu cepat. Kadang-kadang kita mengatakan asa cikeneh poe Jumaah cek orang Sunda mah. Rasanya cepat berlalu waktu itu. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa di antara ciri kiamat itu, kata Nabi, itu perjalanan waktu yang begitu cepat. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti satu minggu seperti satu hari, dan satu hari, kata Nabi, seperti memakan sebutir kurma. Dan itu kita rasakan hari ini. Ketika hari berlalu, kata Imam Hasan Al-Basri, maka berlalulah bagian dari diri kita. Kadang-kadang kita menyaksikan orang ketika bertambah usianya, secara hitungan angka, dia tertawa-tawa gitu ya, bersama keluarga, panjang umur, tanpa dia sadari bahwa sebetulnya hakikatnya umurnya itu berkurang, semakin mendekati kematian. Oleh sebab itu, yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, sebetulnya apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini untuk menghadapi masa depan kelak? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah dia lakukan ligod, untuk hari esok. Yang dimaksud dengan hari esok itu adalah akhirat, kata para ulama tafsir. Tetapi Allah mengatakan hari esok untuk menggambarkan betapa dekatnya akhirat itu dengan kita sebetulnya. Betapa cepatnya hari ini berlalu. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha tahu apa yang kalian lakukan. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, hisablah diri kalian sebelum Allah menghisab kalian. Perhatikan amalan-amalan soleh yang kalian lakukan di dunia ini untuk kehidupan di akhirat esok, untuk kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Bapak, yang paling penting dari kehidupan ini bukan seberapa panjang usia kita sebetulnya, tetapi seberapa banyak kebaikan yang kita lakukan demi kehidupan ini. Makanya Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis, sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah mereka yang dipanjangkan umurnya dan bertambah baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang dipanjangkan umurnya tetapi jelek amalnya.
Jadi urusannya bukan pada seberapa panjang usia kita, Pak, tapi seberapa bagus amal kita di dalam mengisi kehidupan ini. Kira-kira kalau kita menghisab diri kita, introspeksi, sudah banyak yang mana? Apakah kebaikan atau keburukan yang kita lakukan, Pak? Makanya Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab nanti. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah amal-amal kalian sebelum kalian ditimbang nanti. Wazayyinu watazayyanu, kata Umar, berhiaslah li ayyamil akbar, untuk hari-hari yang besar. Fayauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, karena ketika itu, kata Umar, di hari besar itu, yaitu hari kiamat nanti, semua amal kalian akan ditampakkan dan tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari kalian. Mungkin hari ini kita bisa menyembunyikan amal-amal buruk kita, Pak, tetapi di akhirat nanti semuanya akan terlihat dan kita malu kalau keburukan kita ternyata lebih berat daripada kebaikan kita. Oleh sebab itu, Abdullah bin Umar pernah berkata, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memegang pundakku, kata Abdullah bin Umar. Kemudian beliau berkata, kun fid dunya, jadilah engkau di dunia ini ka'annaka abirus sabil, seolah-olah engkau seorang musafir. Ka'annaka abirus sabil atau ka'annaka gorib, seolah-olah engkau orang yang terasing. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, apabila engkau berada di sore hari, janganlah engkau menunggu pagi hari. Dan apabila engkau berada di pagi hari, janganlah engkau menunggu sore hari. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematianmu, dan manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Artinya Bapak, kalau ada amal yang bisa kita lakukan hari ini, lakukan, jangan ditunda. Karena kita tidak pernah tahu usia kita akan sampai kapan. Nabi mengatakan usia umatku itu, kata Nabi, antara 60 dan 70 tahun saja. Dan sedikit sekali, kata Nabi, yang melewati 70 tahun itu. Kalau ada orang usianya sudah 60, 65, 70 atau sampai 70 lebih, itu bonus, Pak. Itu bonus agar kita menambah amal kita, agar kita bertobat dari dosa-dosa kita. Makanya kata Ibnu Abbas, dulu para sahabat Nabi itu, orang-orang soleh di Madinah, kalau mereka sudah mencapai usia 40, mereka akan lebih mendahulukan akhiratnya ketimbang dunianya. Mereka akan lebih fokus terhadap akhirat ketimbang dunia. Jangan terbalik. Ada sebagian orang yang usianya 40, 45, 50 malah tambah serakah terhadap dunia ini. Tambah banyak maksiatnya kepada Allah, tambah serakah terhadap harta, tambah menjadi-jadi maksiatnya. Oleh sebab itu Bapak, marilah kita kembali kepada Allah. Mumpung kita diberikan usia, siapa tahu setelah Jumat ini kita meninggal dunia, atau esok hari kita tidak lagi bertemu dengan orang tua kita, bertemu dengan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa mengisi kehidupan ini dengan penuh kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mempelajari Al-Qur'an, kita akan mendapati bahwa di awal-awal masa keislaman, ayat-ayat yang paling banyak turun kepada Nabi itu adalah ayat-ayat yang berbicara tentang akhirat. Dan itu jumlahnya banyak sekali. Coba Bapak baca Juz Amma misalnya. Itu kebanyakan ayat-ayat itu Makkiyah, Pak. Turun sebelum Nabi hijrah. Dan mayoritas ayat-ayat itu berbicara tentang negeri akhirat. Berbicara tentang surga dan neraka. Saya tidak bisa memikirkan bagaimana dulu Nabi ketika pertama kali diutus kepada kaum yang tidak bisa membaca, tidak menulis, yang mereka tahu hanya kehidupan dunia, berdagang, mengembala, sampai Allah menggambarkan zalika mablaghuhum minal ilmi, bahwa ilmu mereka tidak pernah menembus batas-batas dunia ini, kata Allah. Tapi kemudian Nabi datang kepada mereka, mengajak berbicara kepada mereka tentang surga dan neraka. Di awal-awal masa kenabian.
Islam itu memiliki cara berpikir tersendiri, Pak. Islam itu memulai dari akhir. Pertama kali datang, tapi sudah berbicara tentang surga dan neraka. Kenapa? Supaya orang tahu bagaimana cara menjalani hidup ini. Bahwa nanti setelah mati ada kehidupan yang lain. Dan Bapak, tidak ada yang bisa menjawab kehidupan setelah mati kecuali agama, Pak. Hatta negara sekalipun tidak pernah bisa memberikan jawabannya kepada kita. Hanya agama yang bisa menjawab itu semua. Dan Nabi mengingatkan surga neraka itu di awal-awal masa kenabian. Supaya orang mempersiapkan diri, mau tempat yang mana yang akan dia masuki. Maka Allah berikan kepada kita jalannya, petanya. Kalau engkau mau masuk surga, ini petanya. Kalau engkau mau masuk neraka, ini petanya. Dan ke tempat yang mana kita masuk, itu murni adalah tanggung jawab kita pribadi, Pak. Murni tanggung jawab individu. Kalau ada orang masuk neraka nanti, gak bisa dia menyalahkan orang lain. Aduh, dulu saya ketika di dunia sebetulnya pengen ke surga, tapi kok sekarang ke neraka gara-gara si fulan. Si fulan menyesatkan saya, mengajak saya ke neraka. Pertanyaannya, kenapa Anda memberikan hak kepada si fulan untuk menyeret Anda ke dalam neraka? Padahal Allah memberikan kita kebebasan untuk memilih. Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur," kata Allah. Barang siapa yang mau iman, iman. Mau kufur, kufur, silahkan. Allah nggak pernah rugi dengan kekufuran manusia. Tinggal bagaimana kita memilih jalan hidup ini, Pak. Mau memilih jalan surga atau memilih jalan neraka, itu semua kembali kepada tanggung jawab individu di antara kita semua. Oleh sebab itu Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, irtahalat dunya mudbirah. Dunia ini segera beranjak pergi. Wartahalat al-akhirah muqbilah. Dan akhirat segera datang. Fakunu walikulli minhuma, kata Ali. Dan baik dunia maupun akhirat, likulli minhuma banun, memiliki anak-anak. Fakunu min abnail akhirah, maka jadilah kalian di antara anak-anak akhirat. Wala takunu min abnaid dunya, janganlah kalian menjadi anak-anak dunia, kata Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Al yauma amalun wala hisab. Hari ini, kata Ali, hanya ada amal dan tidak ada hisab. Wa godan, sedangkan esok hisabun wala amal. Hanya ada hisab dan tidak ada amal. Makanya para ulama mengatakan, sungguh aneh, kata para ulama, mereka yang meninggalkan sesuatu yang akan mendatanginya, gitu, dan mengejar sesuatu yang akan meninggalkannya. Kan ada orang-orang seperti itu, Pak. Mereka kejar dunia, padahal dia tahu dunia itu akan meninggalkan dia. Kemudian dia berpaling dari negeri akhirat, padahal dia tahu, yakin bahwa akhiratlah yang akan terus mendatanginya. Makanya kejarlah akhirat, Pak. Jadikan semua apa yang kita lakukan di dunia ini untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Hatta mencari uang, Pak, mencari pekerjaan, mencari nafkah, itu bagian dari ibadah kita kepada Allah. Maka carilah pekerjaan yang halal. Jangan hanya keuntungannya saja. Cari yang halal. Jadikan harta kita sebagai jembatan kita untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Nabi mengatakan orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dan orang-orang yang lemah, kata Nabi, adalah orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Kemudian dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikanlah mulai dari sekarang, Pak, bagaimana akidah kita. Sudah lurus apa belum? Sudahkah kita bertauhid kepada Allah, atau masihkah kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Perhatikan ibadah kita. Sudahkah kita melaksanakan seluruh perintah Allah? Kalau sudahkah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian perhatikan muamalah kita, Pak. Sudahkah kita berlaku baik kepada tetangga, kepada kerabat kita, kepada istri dan anak-anak kita? Jangan sampai kita hidup penuh dengan kezaliman, karena orang-orang yang zalim itu akan menjadi orang yang rugi pada hari kiamat nanti. Termasuk perhatikan cara kita mencari rezeki, Pak. Sesuaikan dengan syariah Islam. Kalau halal lakukan, kalau haram tinggalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada hidup kita semua.
mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita dan dosa guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pintu selebar-lebarnya untuk melakukan kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan dari kita. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.